Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Super String 39, tempat berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat, insya Allah. Dalam kesempatan kali ini, kita masih membahas tentang radioterapi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa itu radiasi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa yang menghasilkan radiasi dari sisi fisika nuklir, ya, bukan secara istilah umum, tapi radiasi terkait dengan fisika nuklir. Nah, ada sebuah zat, ya, atau sekelompok zat yang disebut sebagai radioisotop. Nah, secara alami unsur-unsur yang ada di alam semesta ini itu bersifat stabil, namun ada beberapa di antaranya yang tidak stabil. Misalkan ada sebuah unsur yang stabil, misalkan emas dengan lambang unsur Au, ya. Nah, itu stabil. Ada juga karbon misalkan. Nah, karbon sendiri itu memiliki beberapa isotop. Apa itu isotop? Yaitu beberapa atom karbon atau unsur karbon yang memiliki nomor atom yang sama namun memiliki nomor massa yang berbeda, ya. Ini berkaitan dengan jumlah neutron yang ada di dalam inti atom tersebut. Nah, contohnya atom karbon, ya, atau unsur karbon yang stabil adalah C12. C12 itu adalah karbon yang stabil, artinya dia tidak pernah berubah atau tidak memancarkan zat radioaktif atau tidak meluruh. Nah, namun C14 misalkan atau C13 itu adalah isotop dari karbon yang tidak stabil. Nah, dalam artian karbon 13 atau karbon 14 ini itu dapat meluruh. Apa itu meluruh? Dia memancarkan radiasi, ya. Bisa isotop secara umum bisa memancarkan radiasi dalam bentuk sinar alfa, sinar gamma, sinar beta atau pancaran neutron sehingga unsur tersebut berubah menjadi unsur yang lain, ya. Nah, bisa diperhatikan pada ilustrasi berikut, contohnya misalkan uranium. Ya, uranium itu secara alami terbentuk yaitu uranium 238, ya. Nah, itu berubah meluruh, ya. Dan akhirnya dia menjadi unsur yang stabil yaitu timbal atau lead itu adalah unsur yang stabil. Nah, pada proses peluruhan isotop-isotop yang bersifat radioaktif, jadi isotop ada yang stabil, ada yang bersifat radioaktif. Kalau stabil dia tidak berubah atau tidak meluruh, sedangkan kalau isotop yang bersifat radioaktif dia meluruh atau memancarkan radiasi, ya, dalam bentuk radiasi yang sudah pernah kita jelaskan. Nah, pada saat zat itu meluruh, ya, zat yang bersifat radioaktif itu meluruh dengan memancarkan partikel-partikel tertentu, maka dia akan berubah menjadi unsur lain. Artinya komposisi dari inti atomnya itu berubah, ya, seperti contohnya tadi uranium 238. Nah, pada saat dia meluruh ada istilahnya namanya waktu paruh, ya. Waktu paruh itu adalah waktu yang dibutuhkan sebuah unsur radioaktif meluruh hingga jumlahnya tinggal setengahnya, ya. Misalkan kita punya zat radioaktif A, ya, memiliki waktu paruh 1 tahun misalkan. Nah, pada awalnya unsur A ini memiliki massa 100 gram. Dan kalau dia meluruh dia akan menjadi unsur B, ya. Nah, artinya 100 gram unsur A ini setengahnya atau 50 gramnya itu berubah menjadi unsur B di tempat yang sama dalam waktu 1 tahun, ya. Itu maksudnya waktu paruh. Nah, zat radioaktif ini memiliki waktu paruh yang berbeda-beda. Ada yang singkat, ada yang panjang. Ada yang memiliki waktu paruh beberapa menit saja. Ada juga yang cukup panjang sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Nah, itu adalah waktu paruh. Nah, seberapa bahaya atau seberapa tidak berbahayanya zat radioaktif ini tergantung dari waktu paruhnya. Makin panjang waktu paruhnya, maka dia relatif tidak terlalu berbahaya. Artinya kalau kita punya sebuah zat radioaktif yang waktu paruhnya itu ribuan tahun atau mungkin ratusan ribu tahun, nah itu tidak terlalu berbahaya dibandingkan kalau kita memiliki zat radioaktif yang waktu paruhnya itu singkat sekali, ya, beberapa menit. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Nah, zat radioaktif yang dipakai biasanya untuk radioterapi ini biasa disebut sebagai kobalt 60, ya. Dalam radioterapi itu ada dua, ya, ada dua sebenarnya, yaitu pada saat analisis yaitu
memprediksi di mana keberadaan kanker, sel kanker tadi, ya, itu biasanya menggunakan zat radioaktif yang memiliki waktu paruh yang pendek, ya, misalkan natrium 24, ya, itu disuntikan atau diinfus gitu ya ke dalam tubuh sehingga dia terlokalisir. Nah, itu nanti kan kita bahas lebih lanjut, ya. Nah, untuk terapi radioterapinya sendiri itu menggunakan kobalt 60 yang memiliki waktu paruh lebih panjang. Ya, itu mungkin sekilas terkait dengan radioisotop, yaitu zat yang bisa memancarkan radiasi ya dalam bentuk radiasi partikel alfa, beta, gamma, neutron gitu ya, tergantung dari sifat zat tersebut. Nah, sekarang pertanyaan, sebelum kita pernah jelaskan bahwa kenapa zat radioaktif ini bisa memancarkan radiasi, ya, karena secara relatif perbandingan antara jumlah neutron sama proton di dalam sebuah inti atom itu tidak seimbang. Pada saat seimbang, misalkan contohnya helium. Helium itu protonnya 2, neutronnya juga 2, sehingga masanya 4 di dalam sebuah inti atom. Maka dia relatif stabil, yaitu perbandingan antara jumlah proton dan neutronnya itu seimbang, ya, 1:1 atau tidak jauh dari 1:1. Nah, tapi pada saat intinya itu tidak seimbang, komposisi antara proton dengan neutronnya, ya, maka dia akan secara alami dia akan memancarkan zat radioaktif untuk membuatnya jadi lebih stabil, lebih seimbang. Nah, pada saat memancarkan partikel alfa berarti jumlah proton dan neutronnya berkurang masing-masing 2, ya, pada setiap kali peluruhan. Nah, sekarang pertanyaannya, pada saat zat radioaktif itu memancarkan partikel beta, ya, atau elektron gitu ya, sebenarnya hakikat partikel beta itu bukan elektron, ya, karena walaupun sifat masanya sama dengan elektron, muatannya sama dengan elektron, tetapi hakikatnya berbeda karena tidak mungkin ada elektron di dalam inti atom, ya. Pada saat kita belajar tentang atom, yang namanya elektron itu beredar di sekeliling atom, tidak mungkin ada di dalam inti atom. Jadi tidak mungkin inti atom itu memancarkan elektron, ya, walaupun sifatnya sama dengan elektron. Partikel beta tidak kita sebut sebagai elektron karena tidak mungkin elektron ada di dalam inti atom. Ya, itu mungkin yang bisa kita bahas dalam kesempatan kali ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di bagian berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.